pagi, jumpa lagi bersama Pena Media dari SMK Cyber Media. Kali ini saya sudah berada di dalam kantor kepengurusan di GOR Sumantri Bojonegoro yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kita sudah bersama dengan Bapak Joko selaku Ketua MGMP PJOK tingkat Jakarta Selatan 2. Selamat pagi Pak Joko. Ya. Selamat pagi. Kami dari SMK Cyber Media Pak, dari Pena Media ingin minta waktu sebentar untuk wawancara singkat Pak. Oh ya boleh. Saya duduk atau berdiri? Duduk aja gak apa-apa Pak, santai-santai aja Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pelaksanaan O2SN tahun ini Pak? O2SN tahun 2020 sepertinya lebih meriah ya, lebih antusias juga pesertanya. Kemudian ya pelaksananya juga lebih baik karena ya salah satunya terkonsentrasi di satu lokasi, yaitu di Gelanggang Olahraga Sumantri Bojonegoro. Hal apa saja yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan ini dimulai Pak? Persiapannya mungkin normatifnya sama ya, kita membentuk panitia, kita rapat, kita diskusi, kemudian kita buat grup untuk saling berkomunikasi, kemudian kita berkomunikasi dengan pihak lapangan untuk peminjaman tempat dan seterusnya. Ada berapa mata lomba yang diperlombakan dan berapa jumlah keseluruhan atlet yang bertanding Pak? Ada 6 mata lomba yang dipertandingkan. Itu memperebutkan 17 medali ya, 17 piala. Boleh saya sebutkan? Boleh. Iya. Cabang olahraga karate itu kumite putra putri, kemudian nomor kata putra putri, pencak silat tunggal seni putra putri, tanding kelas D putra putri, kemudian atletik pancalomba itu putra putri, renang gaya ganti putra putri, bulu tangkis itu single putra single putri ganda campuran, kemudian ada bola voli putra dan putri. Bagaimana persiapan tim panitia dalam menghadapi kegiatan ini? Persiapannya sebetulnya ini kan agenda rutin tahunan ya. Sebagian besar panitia sudah terbiasa sebetulnya, tinggal dimatangkan lagi dalam rapat-rapat. Kemudian kita juga dibantu dari wasit-wasit profesional yang memang bidangnya seperti kita berhubungan dengan IPSI dari pencaksilat, kita berkomunikasi berhubungan dengan Forki dari karate dan seterusnya. Apa harapan Bapak mengenai kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional seperti ini untuk ke depan? Tahun ini sudah cukup bagus ya, dengan agenda yang sudah dirancang sedemikian rupa, tapi memang ada beberapa poin yang bisa lebih bagus. Misalkan dari keseragaman panitia kan ternyata belum optimal. Kemudian pada saat pembukaan juga peserta kondisinya tidak menggambarkan keseragaman. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya seluruh peserta juga memakai seragam pada saat upacara pembukaan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Demikian kutipan dari Ketua MGMP PJOK tingkat Jakarta Selatan 2, Bapak Joko. Selamat siang, kembali lagi bersama kami jurnalistik dari Pena Media SMK Cyber Media. Kali ini kami meliput kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang bertempat di GOR Sumantri Bojonegoro di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Kali ini saya berada di salah satu nomor cabang lomba, yaitu ada renang. Berikut liputan kami. Selamat siang. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua dari Pelaksana Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, ada Ibu Wiji di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh kita berbincang sedikit Bu sebentar? Oh, siap. Kami ada beberapa pertanyaan singkat Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pelaksanaan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional kali ini Bu?
Luar biasa pelaksanaan O2SN di wilayah 2 Jakarta Selatan ini. Kebetulan ini hari pertama ya Mas, tadi dimulai dengan adanya seremonial pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Kasudin wilayah 2 Jakarta Selatan yang diikuti oleh para atlet kurang lebih sekitar 252 atlet. Kemudian dihadiri oleh para kepala sekolah, pengawas, kasatelah kecamatan, kemudian pastinya panitia dari MGMP PJOK. Meriah, insya Allah. Mudah-mudahan harapan kami dari persiapan hingga sampai nanti akhir perlombaan dan pertandingan berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan bibit-bibit atlet dari wilayah 2 Jakarta Selatan yang hebat. Hal apa saja yang dipersiapkan sebelum kegiatan ini dimulai, Bu? Ya, pelaksanaan O2SN ini pastinya dimulai dari persiapan. Di antaranya adalah membentuk kepanitiaan dari O2SN ini, di mana panitia ini melibatkan kasatelag, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pelaksana teknis di lapangan pastinya MGMP PJOK, guru-guru PJOK yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Dan dimulai dengan adanya rapat-rapat persiapan, kurang lebih ada 3 kali rapat, kemudian ada technical meeting, kemudian ada pengoleksian para peserta, itu diantaranya persiapannya. Ada berapa mata lomba yang diperlombakan dan berapa jumlah keseluruhan atlet yang bertanding, Bu? Ya, pada O2SN tahun 2020 ini masih sama ya dengan tahun 2019 karena memang juknis dari kementerian belum turun, jadi kita masih mengacu ke tahun lalu, yaitu ada 5 mata perlombaan atau pertandingan, di antaranya adalah renang yang ada di lapangan ini, ada putra putri yaitu menggunakan gaya ganti, yang kedua pencak silat putra putri, kemudian karate putra putri, atletik pancalomba putra putri, kemudian bulu tangkis itu ada tunggal putri, tunggal putra, dan ganda campuran. Apa harapan Ibu mengenai kegiatan O2SN seperti ini untuk kedepannya? Kegiatan ini pastinya perlu dilestarikan, dibudayakan, jangan sampai selesai cukup sampai sini tapi ada tindak lanjutnya. Sangat bagus karena dengan adanya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional itu menjadi tolok ukur di mana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai penyalur bakat minat para peserta didik yang jelas tersalurkan, dan selain itu juga akan memupuk karakter siswa terutama di bidang semangat, melatih kejujuran, pantang menyerah, disiplin, sportif, jiwa kompetitif, dan yang tidak kalah penting adalah kerjasama dengan teman-teman yang lain. Itu sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Siang, kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Boleh. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan nama Bapak siapa dan Nama saya Daud dari SMK 15. langsung ke pertanyaannya ya Pak. Berapa lama Bapak mempersiapkan untuk O2SN ini? Setahun lah paling tidak. Iya kan persiapan buat seleksi dulu, kemudian buat pertandingan ini ya, yang terakhir. Apa harapan Bapak untuk acara ini ke depannya? Ya prestasi anak-anak tambah lah gitu paling enggak. Kendala apa aja yang Bapak rasakan dalam acara ini? Ya kalau terutama kolamnya agak jauh tempatnya, dari tempat tinggal ke kolam lumayan jauh gitu. Jadi anak-anak kita khawatir juga di jalan. Kadang-kadang kan di sekolah, dari sekolah baru pulang nggak mungkin dia bisa datang ke kolam gitu. Dalam pemilihan siswa atau siswi, apa yang Bapak nilai agar siswa atau siswi ini Bapak bisa seleksi untuk agar bisa mengikuti O2SN ini? Ya paling tidak
pada hari-hari tertentu, hari-hari libur terutama mereka bisa latihan sendiri aja, bila mereka datang ke kolam mereka berlatih gitu. Kita kasih bagaimana cara-cara berlatihnya gitu. Apa aja sih Pak penilaiannya yang menjadi nilai aktifnya? Kecepatannya dari masing-masing gaya berenang gitu. Berapa hari pelaksanaan lomba ini Pak? 2 hari. 2 hari. Sampai besok ya? Iya. Selamat sore. Kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Firman Purnama dari SMK Sumbangsi sebagai juara 1 putra renang. Perkenalkan, nama saya Aini Safarindani dari SMKN 57 Jakarta dari cabang renang juara 1 wanita. Apa persiapan kakak setelah mengetahui hasil? Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak geluti? Kalau saya pribadi itu lebih banyakin latihan dan aktivitas fisik biar nggak kaget saat melawan banyaknya lawan yang ada. Ya sama sih, kayak Perasaannya gimana setelah mengetahui hasil yang didapatkan? Perasaannya sih seneng ya, sekaligus bangga bisa bawa nama sekolah ke tingkat Jaksel 2 ini. ya perasaannya senang juga, terus kayak juga bisa bangga gitu ada nama di sini. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tiket berikutnya? Pastinya lebih banyak latihan sama jaga kondisi badan biar nggak sakit pas hari hanya. Sama latihan terus sama jaga kondisi aja. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap hasil yang kakak dapatkan, atau ada dukungan tersendiri dari pihak keluarga? Kalau saya pribadi dari pihak keluarga sangat mendukung di aktivitas renang, terutama kalau udah dapat juara gini pasti langsung ngedukung. Ya dukung sih, kayak seneng juga sih dapat juara gitu mama. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Nasional dan calon-calon atlet dalam kegiatan ini ke depannya? Harapannya sih ya bisa maju ke tingkat nasional dan bisa jadi lebih baik aja. Ya bisa jadi yang lebih terbaik aja gitu. Ada pesan-pesan tersendiri untuk panitia penyelenggara dari O2SN ini? Kalau buat saya sih masukannya ya pakai Nasela gitu kan ya, gerah tadi. Ya udah itu aja. Iya sih, sama ada uang sakunya dilebihin gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Selamat atas juaranya. Selamat siang, saya dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia sedang berada di Gor Sumantri untuk meliput kegiatan O2SN di siang hari ini. Mari kita langsung cari pesertanya yuk. Saya dari Jurnalistik SMK Cybermedia. Jurnalistik SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk diwawancara ya Kak. Baik, langsung ke pertanyaannya ya Kak. Gimana sih Kak perasaan Kakak pas dipilih untuk mengikuti lomba ini? Ya lumayan Seneng banget, terus kayak bangga gitu bisa mengikuti ini sekaligus punya pengalaman baru ya.
Apa aja yang kakak siapin dalam mengikuti O2SN ini? Latihan yang berat gitu. Terus fisiknya harus dijaga juga, makanannya gitu. Bagaimana dukungan dari orang tua kakak? Orang tua pasti support lah, karena kayak kan kegiatannya positif gitu ya. Bantu doa, ya bantu. Kira-kira orang tua kakak ikut ke sini nggak? Enggak. Nggak bisa. Karena hari sekolah doa dari rumahnya ya. Berapa lama sih kak latihannya? Kira-kira seminggu lah. Latihan buat lombanya seminggu, tapi ya sebelumnya buat latihan yang lainnya. Udah pernah lomba juga nih, udah lama. Bulan-bulan gitu. Makasih ya kak atas waktu. Selamat pagi kakak semuanya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari sekolah mana? Desi dari Sekolah Wali Songo. Aisyah dari Wali Songo. Baik, langsung ke pertanyaan ya kak. Gimana sih perasaan kakak setelah ikut O2SN ini? Senang. Apa aja yang kakak siapin dalam O2SN ini? Latihan bareng. Iya latihan bareng main puhi. Bagaimana dukungan dari orang tua kakak sendiri? Agak nolak ya. Agak nolak. Berapa lama kakak untuk latihan O2SN ini? Semingguan. Apa sih pesan-pesan kakak dalam mengikuti lomba O2SN ini tahun ini? Ya harus profesional, terus gak boleh nyerah juga, maju terus ya, walaupun kalah. Makasih ya kak. Selamat pagi kakak. Kebetulan boleh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari sekolah mana? Nama saya Ali Makarim dari SMK 29 Jakarta. Kapalika. Ahmad Fauzil Dari kapal Blok M. dari Blok M SMK 29. Bagaimana sih pesan dan perasaan kakak ikut O2SN ini? Gembira. Senang. Karena ada peluang prestasi gitu lah. Salam udara man. Ada kendala nggak sih selama O2SN ini? Makan kurang. Duit kurang. Pengen quick kagak jadi-jadi. Itu aja. Kurang latihan. Berapa lama sih latihan dalam O2SN ini? Setahun lah, banyak lah. Udah tahun ya. Tahun tak. Pesannya buat O2SN ini ke depannya gimana? Kita menang. Kita bisa menang juara 1. Salam satu udara. Ya, makasih ya kak. Selamat siang. Kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin minta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak beserta posisi Bapak pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya Emot Eka Saputra dari SMK Negeri 15, pembina OSIS dan pembina olahraga. Untuk di kegiatan ini saya penanggung jawab dari atletik dan saya sedang membantu di cabang bulu tangkis. Berapa lama Bapak mempersiapkan O2SN ini? Kalau persiapan itu kurang lebih ada 3 bulan ya. Dari mulai mempersiapkan memilih anak-anaknya, terus dilanjutkan sama persiapan latihan kurang lebih 2 bulan, sama persiapan pelaksanaan dimulai dari tahapan masing-masing kecamatan dan sekarang antar kecamatan sewilayah Jakarta Selatan 2. Dalam pemilihan siswa-siswi, apa yang Bapak nilai agar siswa-siswi ini dapat terseleksi hingga mewakili kecamatan yang bersangkutan?
Yang pertama di masing-masing kecamatan mungkin sekolah-sekolah ada beberapa teknik pemilihan. Misalkan kita ambil dari siswa jalur pendaftaran jalur prestasi, terus juga di masing-masing klub mungkin yang ada aktif di klubnya masing-masing cabang olahraga. Yang ketiga mungkin dari hobinya anak-anak atau siswa, dari hobinya mereka akan aktif ikut dalam kegiatan ini. Kendala apa saja yang Bapak rasakan dalam melakukan pembinaan atau penyeleksian peserta? Yang pertama kendala karena kelas untuk SMK bulan-bulan ini, bulan-bulan Januari Februari adalah kelas 11, yaitu sedang mengadakan prakerin atau praktek kerja industri. Semua sekolah sepertinya sedang mempersiapkan itu. Terus yang kedua kendalanya dari hobi anak-anak. Ya, hobi anak-anak mungkin ada yang hobi jarang yang hobi olahraga. Yang ketiga kendala dengan intrakurikuler karena dengan menyangkutnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk contohnya misalkan kita sudah membuat program latihan di sekolah atau di kecamatan, tetapi berbenturan dengan kegiatan intrakurikuler di kelas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk acara Olimpiade Siswa Nasional seperti ini Pak? Harapan saya untuk kegiatan seperti ini semakin ke depan akan semakin bagus dan semakin baik gitu. Terus yang kedua cabang olahraganya ditambah, terutama cabang-cabang olahraga yang tim ya, cabang olahraga yang tim. Terus yang ketiga semakin menunjukkan bahwa di antara anak-anak ini, di antara siswa dari berbagai sekolah, mereka punya sportivitas yang tinggi. Jadi mereka yang mempunyai keinginan untuk maju pasti akan sportif. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin minta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada siang hari ini. Ya, nama saya Idrus Satrio dari SMK N57 Jakarta. Saya di sini bertanding karate, O2SN karate. Bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini? Merasa bangga lah, karena juara 1 dan juga bahagia lah. Apa yang kakak persiapkan dalam mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional terutama dalam cabang karate ini? Ya, latihan seminggu bisa sampai 4 kali, yaitu Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Dan di situ setiap pagi saya sering push up, sit up. Berapa lama latihan? Latihan saya sejak kelas 3 SD sampai sekarang. Ada dukungan moral tersendiri dari pihak keluarga? Sangat. Banyak orang tua saya juga bantu saya juga dalam pertandingan ini, nganterin pergi. Ada pesan-pesan untuk calon peserta yang lain untuk O2SN selanjutnya atau harapannya ke depannya mengenai kegiatan ini? Ya, tetap terus semangat, latihan terus ya, dan jangan menyerah. Udah. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin minta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Saya di sini ikutan O2SN, jadi nama saya Muhammad Nabil Aiman dari SMK 47, terus dari Kecamatan Pasar Minggu.
Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak geluti? Ini saya jadi di sini juga emang usaha nggak bakalan mengkhianati hasil juga sih. Emang latihan udah berkali-kali capek susah payah saya lewatin semua dan alhamdulillah emang juara, alhamdulillah. Persiapan apa yang kakak lakukan dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Nasional tahun ini? Persiapannya kayak udah nurunin berat badan tuh 6 kg dalam seminggu gitu. Itu capek banget lari lapangan pakai sauna keringet-keringetan tuh susah deh pokoknya. Bagaimana tanggapan pihak keluarga dengan hasil yang kakak terima saat ini? Atau ada dukungan moral tertentu? Ya alhamdulillah semua keluarga dukung sih. Kan abang saya juga ikut suka juga dia, ikut silat. Jadi dia senang, semua keluarga senang. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan calon-calon atlet dalam kegiatan ini? Ya harapannya terus giat berlatih, jangan kalau misalnya kalah pun jangan putus asa. Karena semuanya juga emang harus ada dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Sore. Selamat sore. Kami dari SMK Cybermedia, dari Pena Media, ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Perkenalkan, nama aku Andini Nur Salamah. Aku dari SMK Negeri 57. Kali ini aku ikut mata lomba atletik. Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak ikuti ini? Jujur tuh kayak kaget gitu loh, karena awalnya aku kira kan biasa kalau atletik itu diambilnya per medali ya. Jadi ada pancalomba dan itu per medali yang didapetin, dan aku tuh nggak nyangka karena aku cuma dapet 1 emas, 2 perak sama 1 perunggu. Dan ternyata itu diambilnya tuh skor bukan medali, dan alhamdulillah aku nggak nyangka kalau aku bisa juara 1. Persiapan apa yang kakak lakukan dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun ini? Tentunya latihan. Aku baru dikasih tahu kalau ada O2SN ini itu karena kan wilayah aku baru minggu lalu ngikutin seleksi, dan aku cuman ada persiapan 2 kali pertemuan dan itu di-push sama pelatih aku sih. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tingkat berikutnya? Pasti latihannya lebih semangat lagi, doanya lebih dikuatin lagi, karena aku ngerasa yang sekarang itu kayak kurang gitu. Makanya aku pengen banget ini sampai kayak berangkat ke Palembang itu kayak wah gitu, itu impian aku. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap dengan hasil yang kakak terima, dan atau ada dukungan moral tersendiri dari keluarga? Alhamdulillah keluarga dukung aku aja, dan mereka tuh selalu support aku. Kalau aku juga tadi berangkat aku minta doa, kayak orang tua aku selalu doain aku, selalu izinin aku, dan selalu beri support sih pastinya. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan untuk calon-calon atlet dalam kegiatan ini kedepannya? Lebih serius lagi, karena aku kayak ngerasa di O2SN tahun lalu aku juga ikut, dan itu tuh kayak dia tuh kayak lebih mentingin anak klub atau gimana. Kalau menurut aku lebih kayak gimana ya, yang aku sendiri aku bukan anak klub dan kayak ngerasa gimana gitu, yang lebih dipentingin tuh anak klub. Makanya aku berharap kedepannya bisa lebih serius lagi, terus yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Kami dari Jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Nama saya Muhammad Lutfi dari SMK 57 Atletik. Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak geluti ini? Ya, yang pertama sangat bahagia dan senang juga ada acara seperti ini. Kita bisa mengajukan bakat kita yang terpendam dan juga biar percaya diri juga di atletik ini. Persiapan apa yang kakak lakukan dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Nasional tahun ini? Ya, latihan lebih giat untuk mengejar tingkat lebih tinggi ke DKI atau ke nasional. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tingkat berikutnya?
langkah yang dipersiapkan ya seperti tadi, latihan lebih giat biar nomor 1 tetap di saya terusnya. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap hasil yang kakak terima saat ini? Atau ada dukungan moral tersendiri dari keluarga? Ya itu pasti, dari keluarga juga senang saya bisa menjadi juara 1, bisa mewakili ke depannya. Ya ini juga dukungan dari sekolah, dari keluarga, dari teman-teman juga. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan calon-calon atlet dalam kegiatan ini kedepannya? Ya kedepannya biar lebih mencetak pemain bakat-bakat yang terpendam seperti ya yang orang-orang biasa menjadi lebih diangkat, punya prestasi yang terpendam sepertinya. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Kami dari Jurnalistik Peramedia SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Oh, nama saya Harumiki Mazara, saya O2SN di Tunggal Bulu Tangkis Putri. Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak geluti? Untuk sekarang puas sih, tapi kan nanti ada tingkat selanjutnya, jadi masih belum tahu perasaannya gimana. Persiapan apa yang kakak lakukan dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun ini? Latihan setiap minggu untuk persiapan ini. Jadi latihan. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tingkat berikutnya? Latihan lebih giat sih, soalnya kan pasti musuhnya lawannya lebih susah. Jadinya latihan lebih giat lagi. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap hasil yang kakak raih pada hari ini? Dan atau ada motivasi tersendiri dari pihak keluarga, dukungan moral? Seneng sih pastinya, tapi untuk motivasi ada ya harusnya lebih giat lagi sih sayanya, biar lebih bagus lagi ya. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan calon-calon atlet dalam kegiatan ini? Semoga lebih baik lagi ke depannya, terus bisa latihan lebih giat lagi, bisa meraih banyak prestasi. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Kali ini saya sudah berada di sebelah juara 1 dari bulu tangkis tunggal putra. Atau boleh perkenalkan dirinya sebelumnya? Nama saya Joshua Audi dari SMK Tarakanita yang menjuarai tunggal putra. Persiapan kakak yang dilakukan untuk menghadapi terpilihnya kakak sebagai wakil dari Kebayoran Baru, terutama dari SMK Tarakanita, apa persiapan tertentunya? Yang pertama dari segi fisik, sudah dari lama saya mempersiapkannya supaya saat bertanding tidak cepat capek gitu kan. Terus dari segi mental juga saya udah memupuk dari lama. Terus dari cara bermain, yang penting sih latihan yang giat. Ada support tersendiri dari pihak sekolah atau keluarga? Kalau dari pihak sekolah dan pihak keluarga sangat mendukung. Karena O2SN ini kan ajang untuk mencari bakat-bakat siswa yang terpendam.
Dan ajang bergengsi ini kan ada cuma setahun sekali ya. Jadinya ketika seseorang menjuarai ajang bergengsi ini kan pasti perasaannya bahagia. Kakak sebagai juara 1 akan lolos secara otomatis ke tingkat yang lebih tinggi dari ini. Betul, ke tingkat DKI ya? Iya, betul. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tingkat yang lebih tinggi berikutnya? Setelah ini saya pasti akan latihan lebih giat lagi untuk kedepannya, dan mungkin saya akan menambah fisik, itu sih yang pasti. Harapannya ke depannya untuk kegiatan ini? Kegiatan ini ya kedepannya mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya, karena melihat kondisi lapangan yang dipakai seperti kurang enak gitu. Ada masukan tersendiri bagi pihak panitia, pesan-pesannya untuk pihak panitia ke depannya? Untuk pihak panitia sih sebenarnya dari awal udah baik ya, udah bagus. Panitia semua menyelenggarakan dengan sukses. Tapi mungkin ada masukan, hanya untuk bulu tangkis ya. Bulu tangkis kan kemarin kakak lihat sendiri tempatnya seperti itu. Mungkin ada yang tempat yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat untuk juara saat berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, kami dari jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri kakak beserta posisi kakak pada sore hari ini. Saya Joshua Audi sebagai juara 1 ganda campuran. Saya Harumiki Mazara sebagai juara 1 ganda campuran. Apa perasaan kakak setelah mengetahui hasil dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terutama cabang olahraga yang kakak geluti kali ini? Turut senang dan bahagia karena bisa menjuarai kejuaraan ajang bergengsi. Persiapan apa yang kakak lakukan dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Nasional tahun ini? Ya, dari persiapan sih dari segi fisik, dari mental juga dibentuk dari awal. Langkah apa yang kakak persiapkan untuk tingkat berikutnya? Mungkin latihan lebih keras lagi. Sama lebih latihan lebih giat lagi biar bisa lolos ke babak berikutnya lagi. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap kakak dengan hasil yang kakak raih kali ini? Atau ada dukungan tersendiri dari pihak keluarga? Kalau dari pihak keluarga sih sangat mendukung. Apalagi ya ikut ajang bergengsi per tahun. Harapan kedepannya untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan calon atlet dalam kegiatan ini kedepannya? Untuk calon-calon atlet baru, ya mungkin lebih giat untuk berlatih, lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Once in a lifetime, a golden opportunity, golden like the sand that you finally took me through. The sea was holding tight my hand while I dipped a toe into the sea. I smiled like an idiot, but you still saw the sleuth in me. Hair up beautifully, considering the future. We were hitting up the candy shop and I felt truly super. Had never seen a place and time that I would stay in place to see that question resting on our minds. Like, would you run away with me? Yeah, okay, how about it? We could start a new life, living beach house days and garden view nights. It made me think back to high school, starting food fights across from all my best friends. Like, y'all are too nice, but now the heart of moonlight hits and we'll just watch the stars dance. Attempt to mimic them until our little hearts can't take any more of that vacant Asian decor. When it breaks and then we can make for the door and depart fast. Honestly, you look like Mozart sounds. You're a warm embrace. Selamat sore, kami dari jurnalistik Pena Media SMK Cybermedia ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara singkat. Sebelumnya bisa perkenalkan diri ibu beserta posisi ibu pada sore hari ini. Nama saya Wiji Kosrini, sebagai Kepala Seksi Pendidikan Menengah di Wilayah 2 Kota Abu Tafsi, Jakarta Selatan.
Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pelaksanaan kegiatan O2SN pada tahun ini? Pelaksanaan O2SN pada tahun ini luar biasa, yaitu dimulai dengan pembukaan kemarin dan diakhiri dengan seremoni penutupan pada hari ini. Dan peserta antusias bisa berjalan dengan lancar, baik hingga sampai akhir dari kegiatan. Hal apa saja yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan ini? Pertama pastinya kita membentuk kepanitiaan untuk O2S ini, kemudian diadakan rapat-rapat koordinasi, diantaranya adalah bagaimana penentuan peserta, juri, tempat perlombaan maupun pertandingan, kemudian adakan technical meeting hingga sampai pelaksanaan. Ada berapa mata lomba yang diperlombakan dan berapa jumlah keseluruhan atlet yang bertanding? Untuk atlet dari 5 cabang pertandingan yang dipertandingkan itu keseluruhan ada 252. Di antaranya yaitu pertama cabang renang putra putri gaya ganti, kemudian atletik putra putri pancalomba, kemudian karate putra putri yaitu kata dengan komite, pencak silat yaitu dengan seni dan tanding, kemudian bulu tangkis yaitu perorangan, putra putri dan ganda campuran. Tanggapan Ibu mengenai tim panitia pada pelaksanaan kegiatan ini? Saya terima kasih sekali kepada tim panitia yang dari awal sampai akhir semangatnya luar biasa, kinerjanya tuntas, kompak, teamworknya tampak kelihatan, sehingga dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga sampai penutupan ini semuanya berjalan lancar. Dan belum satu pun panitia meninggalkan tempat, semua masih kompak di lapangan. Apa harapan Ibu mengenai kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk kedepannya? O2SN ini adalah suatu kegiatan perlombaan atau pertandingan yang berjenjang, dari mulai tingkat kecamatan, wilayah, provinsi maupun nasional. Dan ini rutin diadakan per tahun. Harapan kami pastinya di tahun ke depan lebih baik dibanding pada tahun ini. Kemudian tingkat prestasinya atlet juga lebih baik dibanding pada tahun ini. Kemudian timnya mungkin tambah solid lagi. Dan harapan kami tidak terputus nih kegiatan ini, karena kegiatan ini selain menjadi ajang penyaluran bakat minat yang mana dari sekolah itu ada ekstrakurikuler, disinilah tempat tindak lanjutnya, tolok ukurnya prestasi anak-anak supaya lebih semangat latihan di sekolah. Kemudian juga menjadi ajang silaturahim antar peserta didik, kemudian juga menanamkan jiwa-jiwa kompetitif, persaingan yang positif, kerjasama, disiplin, jujur, komitmen, sportif, itu semua ada dalam jiwa-jiwa olahraga pada O2SN ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. SMK bisa, SMK hebat, O2SN juara umum.